saya mendampingi Atta untuk mengklarifikasi pemberitaan setelah disebutnya nama Atta, lalu dengan alat-alat bukti yang cukup. Pada jam 1 dini hari kami melaporkan ya adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang kami duga dilakukan oleh seseorang. Seseorang itu adalah seorang DJ yang belakangan ini memang dari awal menggiring opini bahwa seorang YouTuber terkenal ini telah melakukan satu perbuatan yang tidak pantas dengan janji-janji yang belum ditunaikan janjinya. Jadi kemarin hari Jumat tanggal 27 September kami sudah resmi melaporkan ke pihak berwajib di Polda Metro Jaya. Karena nggak mau ngerepotin teman-teman media. Gitu. Takutnya kan kalau udah jam 1 juga kita telepon udah pada tidur. Jadi yang dilaporin pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 pukul 01.00 tentang pencemaran dan atau penghinaan melalui media elektronik. Yaitu pasalnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 310 dan 311 KUHP. Yang pelapornya Muhammad Atta Mimi J alias Atta Halilintar. Dan terlapornya adalah Cahya Firda Safitri alias Baby Face. Ancaman hukumannya Pak? Yang lebih 4 tahun. Menyiapkan alat bukti dan sedang menganalisa untuk pasal-pasal apa saja yang dapat dikenakan oleh orang-orang yang terkait peristiwa ini, ya, yang dimana kami duga orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak berkapasitas. Artinya dalam hal ini dia menyampaikan, menuduh atau membangun satu opini di masyarakat, ya, sehingga sangat merugikan klien kami. Ya. Adapun orang-orang itu nanti kami akan segera laporkan. Malam itu kami klarifikasi, malam itu juga kami masuk laporan polisi dan alhamdulillah diterima karena memang alat buktinya cukup. Dia bilang, kenapa nggak somasi kita? Kenapa nggak lapor polisi beneran? Gitu. Atau mau gugat apa? Katanya ada uang prestasi lah, ada janji-janji yang terkait urusan kerjaan, itu bisa silahkan diajukan di pengadilan. Tapi kenapa enggak sampai saat ini? Gitu. Nah ini yang sangat disayangkan gitu. Sangat disayangkan oleh pihak kami. Kenapa istilahnya peristiwa ini terlalu diumbar, yang dimana buktinya saja sampai saat ini saya nggak tahu ya, tapi sampai saat ini yang kami lihat dan masyarakat juga bisa menilai ya hanya bukti Atta lagi duduk di sofa, Atta lagi ibadah, lagi sholat, Atta lagi istirahat. Ada nggak foto mereka berdua? Nah, kayak masalah foto, ya, foto itu ini kalau saya berbicara secara hukum dari kacamata hukum, barang siapa yang ngambil gambar, foto atau video seseorang tanpa hak, tanpa izin, ya, seseorang yang diambil gambarnya atau difoto, lalu dia mentransmisikan, ya, dengan sengaja atau mengedarkan di publik, itu ada undang-undangnya, ada pasalnya. Nah ini yang sekarang sedang saya persiapkan, ya, untuk membuat laporan polisi berikutnya. Artinya gini, apa maksud dan tujuan si Mbak itu mengambil gambar pada saat katakanlah di kamar orang lagi sholat, seperti yang dia pamerkan di media tuh, yang beredar di halayak ramai, orang lagi sholat, untuk apa diambil gambarnya, apa kepentingannya, lalu saat ini apa juga maksud dan tujuannya itu foto diedarkan? Coba tolong dijawab, maksudnya apa? Yang digembar-gemborkan dalam hotel itu ada peristiwa istilahnya hubungan yang lebih seperti hubungan orang dewasa, mana buktinya? Jadi ingat, kita menyatakan sesuatu, tapi ketika kita tidak bisa membuktikan, itu ada konsekuensi hukumnya. Ya, jangan gembar-gembor, saya pernah diginiin, saya pernah digituin di kamar hotel, buktinya mana? Seorang Atta sekalipun kalau memang yang sekarang lagi ramai itu fotonya Atta lagi istirahat tidur di foto, itu tidak menggambarkan satu peristiwa yang mohon maaf hubungan orang dewasa.
Atta dengan pakaian lengkap, yang lagi sholat juga dia pakaian lengkap, punya nggak? Kan saya tinggal nanya nih, saya nggak tahu mereka punya apa nggak. Punya nggak Atta mungkin sedang pakai handuk ya, telanjang dada, atau tidur di tempat tidur dalam keadaan tanpa busana, ada nggak? Gitu loh. Katakan mereka punya sekalipun, itu juga belum menggambarkan satu peristiwa perbuatan hubungan orang dewasa itu terjadi, belum menggambarkan gitu. Jadi apa sih maunya gitu loh? Apa maksud dan tujuannya apa? Sumpah pocong. Sumpah pocong itu di agama Islam itu tidak diatur, tidak diajarkan dan tidak ada tuntunannya. Maka tidak ada kewajiban dari pihaknya Atta untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau sumpah Al-Quran, cuma ada 2 sumpah Al-Quran yang biasa atau lazim, yaitu sumpah seorang pejabat ya yang akan dilantik untuk mengabdi terhadap negara, atau kesaksian seseorang di dalam persidangan disumpah dengan kitab sesuai agamanya masing-masing. Lah sekarang apa kepentingannya? Ada hal apa yang bisa memaksa Atta untuk harus bersumpah tuh apa? Nggak ada. Tidak ada yang bisa memaksa Atta untuk bersumpah pocong atau sumpah Al-Quran, tidak ada. Apa urusannya gitu loh. Ya stop lah membawa-bawa nama Tuhan ya. Tinggal ngomong aja, ini mau dibawa kemana gitu arahnya. Mau dibawa ke hukum, monggo bikin laporan, atau tunggu panggilan dari laporan kami, kan gitu aja. Itu yang paling dirugikan saat ini adalah klien kami, nyata real, baik secara moral, sanksi sosial, nama baik, dan secara finansial. Ini nyata gitu. Lalu mau ribut ganti rugi apa? Toh saya rasa gampang sekali kok. Itulah tugas dan fungsinya seorang pengacara. Ketika kliennya merasa dirugikan, maka ada upaya-upaya dari kuasa hukum. Sampai detik ini kami juga nggak menerima tuh somasinya. Tolong saudara Atta membayar kerugian ya klien kami sekian nggak ada. Kalaupun apa jadi yang kita mau bicarakan masalah ganti rugi. Kirim surat dong kalau memang merasa ada dirugikan, bisa dibuktikan, misalnya ada janjinya nih. Tadi seperti saya bilang, ada chat, WA, ada SMS atau ada email. Mbak, kata si Atta, nanti ya saya akan kirimkan sekian. Tolong ajukan ke kita, kalau memang ada buktinya, silahkan pengacara atau siapapun datang ke kita. Saya yakin lah pasti diselesaikan kalau memang ada, kan gitu. Ya seperti kata pengacaranya kemarin kan, kata Bang Yanwar bilang, silahkan saja mau lapor 1000 laporan. Ya ini yang pasti akan kita lakukan. Nggak usah ditantang 1000 laporan pun saya sedang mempersiapkan. Ya, kayak sekarang sudah jelas ini. Ini sudah jelas bahwa seorang Atta saat ini tidak berkenan. Fotonya diambil secara diam-diam, ya lagi sholat lalu disebarluaskan. Itu akan ada masuk laporan polisi berikutnya. Lalu orang-orang yang tidak berkapasitas, artinya yang bukan kuasa hukum, bukan pengacara, berbicara di media, ya tidak ada hak imunitas, itu akan kita laporkan. Mungkin saja termasuk manajernya atau adiknya. Artinya siapapun yang tidak berkapasitas kami nilai dengan bukti-bukti kuat bisa dilakukan upaya pelaporan, ya ada dugaan tindak pidana, kami akan upayakan. Kapan tuh Bang akan dilakukan proses pelaporan kira-kira? Segera. Dalam minggu mungkin nanti malam jam 1 pagi juga mungkin. Ya kan? Untuk hal itu saya pribadi dan Atta atau kami semua ikut prihatin, ya ikut prihatin mendengar berita adanya serangan sakit yang mendadak yang diderita oleh ibunya si Imba. Namun demikian kalau untuk hal itu sebenarnya justru bisa ditanyakan langsung sama si Imba. Kenapa ibunya dibawa-bawa untuk menggelar jumpa pers sehingga terjadilah peristiwa terganggunya kesehatan. Tapi kalau dari kami ya itu sangat prihatin. Bahkan Atta kemarin pun menyampaikan, Bang, kalau kita kan nggak ada urusannya sama ibunya, kita kalau mau besuk kan boleh ya Bang. Saya bilang boleh, nggak ada salahnya. Saya bilang.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.